Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Mari kita mengikuti pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Rut dan Esther. Mari kita sembahyang sejenak. Bapa sorga, terima kasih segala berkat penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami boleh tiba dalam kami mempelajari firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kami, pendalaman, kiranya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, pelajaran ini boleh menjamah hati kami, membuat kami mengerti dan mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rut dan Esther, dua tokoh wanita yang luar biasa yang kita pelajari. Rut adalah seorang menantu perempuan yang mempunyai hubungan yang baik dengan mertua perempuan. Satu hal yang jarang terjadi. Dan Rut ini adalah bangsa kafir, bangsa Moab. Tetapi dia memutuskan untuk mengikuti mertuanya Naomi pulang ke Bethlehem. Mari kita buka di dalam Rut 1 ayat yang ke-16. Dikatakan Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Satu keputusan yang tepat sekali. Sehubungan dengan nubuatan, Naomi dan Rut ini yang pulang ke Bethlehem mengibaratkan kita, manusia yang berdosa, yang sudah lelah dalam dunia ini. Dan kita merindukan satu tempat yang lebih baik. Dan Tuhan di Bethlehem mempertemukan dengan Boas, yaitu kerabat daripada Elimelech suami Naomi. Boas inilah yang telah menebus Naomi dengan keluarganya, membeli kembali rumah yang pernah dijualnya, mengembalikan nama baik keluarga Elimelech. Boas ini mengibaratkan Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Sedang untuk wanita yang bernama Esther, dia seorang ratu, istri daripada Raja Ahasveros. Ya. Nah, Esther ini mempunyai paman yang bernama Mordekai. Dan Raja Ahasveros mempunyai panglima atau perdana menteri, ya. Orang nomor 2 yang berkuasa di negeri Medo Parsi zamannya Ahasveros, yang bernama Haman. Haman ini dalam nubuatan mengibaratkan Lucifer, karena seperti sifat-sifat Lucifer, Haman ini seorang yang ambisius, seorang yang haus kekuasaan, haus kehormatan, haus ketenaran atau puji-pujian dan lain sebagainya. Dan dikatakan di sana bahwa ada seorang yang tidak mau menghormati Haman, namanya Mordekai. Mari kita buka Esther pasal 3 ayat 5 dan 6. Esther pasal 3 ayat 5 dan 6 yang mengatakan, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangatlah panas hatinya. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja,
karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai ini itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Saudaraku, Haman mempunyai niat yang jahat, haus kehormatan, dan dia berhasil membujuk Raja Ahasveros, mengizinkan dia untuk melaksanakan niatnya, yaitu memerintahkan semua pegawai-pegawai istana dimanapun berada untuk satu hari, pada satu waktu tertentu, semua orang Yahudi akan dibinasakan. Nah, tetapi Allah tidak tinggal diam. Dia selalu memperhatikan umatnya. Maka melalui Esther, keponakan daripada Mordekai yang telah menjadi ratu di istana, telah berjasa untuk membongkar kedok daripada Haman, Perdana Menteri Ahasveros. Ya, kita bisa baca ceritanya. Maka Haman ini kemudian digantung oleh Raja Ahasveros, karena baginda Raja Ahasveros berkenan kepada Ratu Esther. Saudaraku, inilah ibaratnya. Haman itu mengibaratkan Lucifer, sedang Ratu Esther sebagai Yesus, sebagai jalan untuk keselamatan. Saudaraku, kita mengetahui di mana saat kita hidup sekarang ini, kita berada di tengah-tengah peperangan antara yang baik dan yang jahat, antara kebenaran dan dosa, antara Allah dan iblis. Kita tidak bisa berdiri dengan dua kaki, dua pihak. Kita harus memilih salah satu. Saat ini, iblis sudah mengetahui nasibnya. Kita membaca Alkitab, kita tahu mana akhir yang menang dan yang kalah. Maka iblis bekerja keras untuk mempengaruhi, menipu, menyiksa umat-umat Tuhan agar berada di pihaknya. Tinggal pilihan di tangan kita. Kepada siapa kita berpihak? Kita tahu akhir dari peperangan ini. Kalau kita memilih berada di pihak Tuhan, jalannya jalan yang terjal, yang sulit. Tetapi bila mana kita memilih pihak yang salah, yaitu iblis, jalannya mulus, tol dan sebagainya. Saudaraku, iblis saat ini dapat mempengaruhi para pemimpin-pemimpin negara, penguasa-penguasa, orang-orang yang berpengaruh untuk menekan umat-umat Tuhan yang setia. Umat-umat Tuhan yang menolak berkompromi dengan adat kebiasaan, tradisi yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Segala cara dan itu kita akan alami. Tetapi janji Tuhan, akhir daripada peperangan ini kita tahu. Sekarang terletak di mana kita akan berpihak. Tuhan memberkati.